Jabar, nomor absen 15, dari kelas ABT 3B, Prodi Administrasi Bisnis Terapan, jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Semarang. Halo, perkenalkan nama saya Desi Ramadhani, nomor absen 8, dari kelas ABT 3B, Prodi D4 Administrasi Bisnis Terapan, jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Semarang. Hai semuanya, perkenalkan aku Rini Fajar Rahmawati, nomor absen 20, kelas ABT 3B, Program Studi Administrasi Bisnis Terapan Politeknik Negeri Semarang. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tri Anjani, nomor absen 22, dari kelas ABT 3B, Prodi Administrasi Bisnis Terapan, jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alur administrasi persediaan pada bagian penerimaan barang. Bagian penerimaan barang menerima barang yang telah dikirim oleh pemasok beserta surat jalan. Kemudian, bagian penerimaan barang akan mengecek serta memeriksa barang yang telah diterima serta melihat kecocokannya dengan surat pesanan barang. Apabila barang yang telah diterima tidak cocok dengan surat pesanan barang, maka bagian penerimaan barang akan berkoordinasi dengan pemasok. Dan apabila barang yang telah diterima cocok dengan surat pesanan barang, maka bagian penerimaan barang akan membuat laporan penerimaan barang yang kemudian diberikan kepada pemasok. Selanjutnya, bagian penerimaan barang akan mengirimkan tembusan yang akan diberikan kepada bagian pembelian, bagian keuangan, bagian kartu persediaan, dan yang terakhir, bagian gudang bahan baku. Untuk lebih lengkapnya, yuk simak video berikut ini. Tahap 1. Menerima surat pesanan. Bagian penerimaan barang akan menerima pesanan dari bagian pembelian untuk melakukan pengecekan saat barang diterima dari pemasok. Berikut adalah contoh surat pesanan barang dari PT Kino Indonesia. Dalam hal ini, surat pesanan berguna untuk mengecek barang yang akan kita terima apabila barang telah dikirimkan dari pihak pemasok. Bagian pembelian memesan beberapa barang yang digunakan untuk bahan baku hand sanitizer, yaitu antara lain etanol 96% sebanyak 100 liter, H2O2 3% sebanyak 60 liter, gliserol 98% sebanyak 50 liter, dan air suling atau Aquades sebanyak 50 liter. Setelah surat pesanan kami terima, maka selanjutnya kami menunggu kedatangan barang tersebut. Tahap 2, menerima surat jalan dan pengecekan barang. Saat barang yang dipesan oleh PT Kino Indonesia tiba, pihak pemasok atau PT Supplier Kimia Jaya juga memberikan surat jalan atau surat pengantar kepada penerima barang untuk ditandatangani sebagai bukti bahwa barang telah diterima. Akan tetapi sebelum menandatangani surat tersebut, pihak penerima harus melakukan pengecekan kualitas dan kuantitas barang terlebih dahulu. Dan hal tersebut disaksikan oleh kurir pemasok. Setelah melakukan pengecekan barang selesai dan barang sesuai dengan kualitas dan kuantitas seperti yang ada pada surat pesanan, maka pihak penerima akan menandatangani surat jalan tersebut sebagai bukti bahwa barang telah diterima dengan baik. Catatan: jika bagian penerimaan menemukan barang yang tidak sesuai dengan surat pesanan sebelumnya, baik itu dari segi jumlah, kualitas, barang rusak, atau yang lainnya, maka pihak bagian penerimaan langsung melakukan koordinasi dengan pemasok dengan melakukan komplain, yaitu mengirimkan surat pengaduan kepada pemasok yang bersangkutan. Kemudian pemasok akan memeriksa. Apabila hal tersebut dinyatakan benar, maka pemasok mempunyai dua pilihan. Yang pertama,
faktur dapat diubah dengan mengurangi harga jumlah barang yang tidak sesuai. Dan cara yang kedua, yaitu dengan mengirimkan ulang barang sesuai kesepakatan yang tertera pada surat pesanan dan mengirimkannya kepada PT Kino Indonesia. Contoh surat jalan. Jika semua barang ini sudah sesuai dengan surat pesanannya, kemudian barang dapat langsung diterima. Sebagai tanda terima barang tersebut adalah dengan menandatangani surat jalan dari pemasok yang datang bersamaan dengan barang tersebut. Di dalam surat penerimaan ini terdapat nomor dan tanggal surat, nama serta alamat penerima surat, rincian detail yang dikirimkan, serta tempat untuk tanda tangan. Tanda tangan ini ada dua tempat, yaitu yang pertama untuk pengirim atau pemasok dari PT Supplier Kimia Jaya. Dan yang kedua, pihak penerima atau PT Kino Indonesia. Ini sebagai tanda barang telah diterima. Contoh faktur. Barang yang diterima dicek sesuai surat pesanan tidak hanya barangnya saja, namun faktur pembeliannya juga dilakukan pengecekan. Apakah faktur tersebut sudah sesuai dengan surat pesanan atau belum? Kita bisa melihat dalam faktur ini tertulis beberapa barang yang sudah kita pesan antara lain etanol 96% sebanyak 100 liter, H202 3% sebanyak 60 liter, gliserol 98% sebanyak 50 liter, dan air suling atau aquade sebanyak 50 liter. Setelah mendapat surat jalan dan faktur, selanjutnya kita akan membuat surat penerimaan barang. Tahap 3, yaitu surat penerimaan barang. Setelah kita melakukan pemeriksaan dan memastikan kondisi semua barang baik, maka bagian penerimaan akan mengirimkan surat pemberitahuan penerimaan barang yang ditujukan oleh pemasok atau PT Supplier Kimia Jaya. Selanjutnya adalah tahap 4, yaitu laporan penerimaan barang. Setelah mengirimkan surat pemberitahuan penerimaan barang, maka kita harus membuat laporan penerimaan barang untuk diberikan juga ke pemasok atau PT Supplier Kimia Jaya. Tembusan dari laporan penerimaan barang akan diberikan pada bagian-bagian terkait seperti bagian pembelian, bagian keuangan, bagian kartu persediaan, dan bagian gudang bahan baku. Setelah itu, pemasok akan menerima pembayaran dan membuat tanda terima pembayaran atas pembelian bahan baku hand sanitizer. Berikut adalah contoh laporan penerimaan barang. Barang dikirim dari PT Supplier Kimia Jaya pada tanggal 25 Juli 2021 dengan nomor faktur sebagaimana tertera, nomor surat pesanan 35-SP-7 Romawi 2021 dan nomor surat jalan 180-SC-7 Romawi SKJ-21. Terdapat 4 jenis barang yang diterima oleh PT Kino Indonesia, yaitu etanol 96% sebanyak 100 liter, H202 3% sebanyak 60 liter, gliserol 98% sebanyak 50 liter, dan air suling atau aquade sebanyak 50 liter. Dengan subtotal Rp7.050.000 dan mendapatkan potongan harga sebesar 10%, sehingga totalnya menjadi Rp6.345.000. Pada saat barang diterima, barang sesuai dengan surat pesanan dan dinyatakan dengan kondisi baik tanpa ada kerusakan apapun. Setelah bagian gudang bahan baku menerima tembusan dari bagian penerimaan barang, maka bagian gudang akan mengecek ulang perlengkapan bahan baku untuk mencegah kesalahan perhitungan pada saat menerima barang dan kemudian melakukan penyimpanan barang. Bagaimana setelah kami jelaskan tadi? Apakah sudah paham?
Jadi, bagian penerimaan itu sangat penting, karena bagian penerimaan bertugas untuk mengecek kualitas dan kuantitas barang, dan selanjutnya akan melaporkan ke bagian terkait. Sekian video penjelasan dari kami, semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe channel YouTube kami ya. See you in the next video, bye-bye.